Hai guys, balik lagi nih sama saya Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini nih cerita Intan sama Riko udah sampai bab 40 nih guys. Mau tau gak lanjutan cerita mereka? Makin seru loh. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Ujian hari terakhir akhirnya berjalan dengan lancar. Intan merasa puas dengan hasil belajarnya yang tidak sia-sia. Kini ia merasa lega, akhirnya ia akan segera lulus SMA. Tapi sekarang yang membuatnya takut adalah kedatangan Riko. Ia takut Riko akan menepati janjinya. Beberapa hari yang lalu, memang ia mengharapkan Riko segera kembali. Tapi sekarang, ia berharap Riko di luar negeri lebih lama lagi. Intan, sapa Adit saat bertemu di parkiran. Oh, iya Dit, kenapa? Tanya Intan. Jalan yuk, mau gak? Kan ujian udah selesai, ajak Adit. Ia masih ingin mengejar Intan karena ia memang belum tahu kalau Intan sudah menikah. Maaf Dit, gak bisa. Keluarga aku udah pada nunggu di rumah, tolak Intan beralasan. Ia tidak mau memberikan harapan palsu pada Adit. Kamu kenapa sih? Tiap aku ajak jalan ada aja alasannya. Kamu tahu kan aku suka sama kamu udah dari lama Tan. Tapi aku sabar banget karena aku tahu bapak kamu tuh gak ngizinin kamu pacaran. Sebentar lagi kan kita lulus Tan. Terus apa salahnya kalau kita makin dekat? Ujar Adit sedikit emosional. Maaf Dit, mending kamu lupain aku aja deh. Terus aku juga gak ada perasaan apa-apa ke kamu. Aku tuh nganggep kamu cuma temen doang. Balas Intan lalu melajukan motornya keluar gerbang sekolah. Dulu sekali, memang Intan sempat ada perasaan dengan Adit. Karena berulang kali Adit menyatakan perasaannya pada Intan. Tapi Intan tidak bisa menerimanya karena larangan orang tuanya. Namun setelah ia dinikahkan paksa dengan Riko, Intan membuang semua perasaannya terhadap Adit. Ia berusaha menerima Riko sebagai suaminya. Meskipun kadang-kadang Riko itu baik dan kadang-kadang menakutkan. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Intan berganti pakaian. Setelah itu menonton televisi di ruang tengah. Karena sudah selesai ujian, jadi ia tidak perlu belajar lagi. Ia menyalakan televisi secara acak. Dan tiba-tiba Intan melihat berita kecelakaan pesawat dari luar negeri menuju Indonesia. Ia menjadi teringat Riko. Ia segera ke kamarnya mengambil ponsel dan menghubungi Riko. Berharap Riko tidak menjadi korban dalam pesawat itu. Tapi sayangnya ponsel Riko tidak bisa dihubungi. Intan semakin cemas. Di rumahnya sepi, tidak ada orang. Intan bingung harus ngapain. Ibu kemana sih? Kok gak pulang-pulang? Gumam Intan. Yang Intan tahu Riko pergi ke luar negeri, tapi ia tidak tahu ke luar negeri yang mana, karena Riko tidak memberitahunya dan juga tidak mengabarinya sama sekali. Mas Riko, Intan menangis di kamarnya. Apa sih? Tiba-tiba terdengar suara Riko di ambang pintu. Intan pun melongok ke arah pintu dan melihat sosok Riko di sana. Intan mengucak matanya. Ia kira ia sedang berhalusinasi. Kenapa? Tanya Riko heran melihat tingkah Intan. Ia pun mendekat dan duduk di tepi ranjang. Intan menyentuh pipi Riko untuk membuktikan bahwa Riko yang dihadapannya adalah nyata. Ia pun langsung memeluk Riko sambil menangis. Mas, aku khawatir. Ucap Intan menangis sambil memeluk Riko. Udah, aku udah di sini. Yaudah yuk pulang. Ucap Riko mengajak Intan pulang ke rumahnya. Di rumah gak ada orang mas, aku belum pamit. Ucap Intan. Ibu ada di depan Tan. Ucap Riko dengan tenang. Intan pun melepas pelukannya lalu keluar mencari ibunya. Bu, Intan mau pulang sama Mas Riko. Ucap Intan pada ibunya. Ya udah pulang. Kalian kan udah lama gak ketemu, pasti kangen kan? Ucap ibunya pada Intan. Intan pun tersenyum. Setelah Intan mengepak barang-barang miliknya, ia pun pulang bersama Riko.
Nah, cerita Intan sama Riko udah sampai sini dulu ya. Kita lanjutin lagi next time, oke? Makasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa ya di bab berikutnya. Tetap dengerin, oke? Bye-bye!